tim ini. Oke, dan first pick kembali akan diambil oleh Bigetron. Nah, ini juga menjadi sebuah pengaruh nih Om. Kayak berkali-kali kemarin kita ngelihat ada satu sisi yang dimana mereka suka banget main first pick. Dan sekarang ini bergantian di game ganjil. Ini first picknya untuk Bigetron. Bigetron, betul. Dan tadi juga kita bisa bilang, misalnya Bigetron mereka mungkin dengan flashy draft mereka atau dengan pocket cheesy draft mereka lebih bagus begitu bermain sebagai second pick. Tapi ternyata tidak berlaku juga di game yang kedua. Dan masih dengan mungkin hampir sama lah dengan fase ban di mana Fanny Joy ini masih menjadi cukup prio di ban oleh tim Geek Farm. Ini Angela Valentina-nya di kontes. Dan ternyata dari Bigetron mereka akan lebih memilih untuk mengambil Valentina Super Moreno terlebih dahulu karena kalau dilepas ke tangan dari Aboy juga ngeri banget. Iya. Selain itu juga emang hero powernya dari Moreno ya. Ya lebih ke serba salah juga karena Angeloy kita tahu ini kuat banget. Angeloy. Michael Angeloy. Waduh. Dan ya Angela bisa langsung diambil oleh Geek Farm. Kita tinggal melihat nanti partnernya siapa. Apakah Iritel akan diadu kembali. Bentar Pak. Om. Hey. Ini ada fun fact dulu. 3.823.296 adalah total damage build yang dihasilkan oleh Aboy sepanjang MPL. Ini kita luar biasa sih memang dari tim kreatif dan tim broadcast. Dari semuanya Statsman ngitungin. Rico dihitungin, damage taken dihitungin. Dan ini juga damage build-nya. Wow. Satu draft yang sangat berani diperlihatkan oleh Bigetron Alpha. Mereka cepet banget loh nge-pick ya. Yakin banget mereka nih. Tapi mereka punya Lancelot juga, di mana Lancelot dari Super Ken. Kalau kita melihat track recordnya, ini bisa ada poin kemenangan dari Fredrin, terutama untuk di early sampai dengan mid game. Levelnya biasanya beda 2 level dimenangkan oleh Lancelot punya Super Ken. Wow. Wah ini combo Cloud Angela lagi ya. Angela. Waktu kemarin Marky masuk Di round sebagai pertamanya. pengganti Cadera, ini langsung Berhasil. Cloud. Ya. Langsung Cloud. Ya, tapi masalahnya kemarin waktu dia masuk menggantikan dengan Cloud-nya ya. Ini Cloud-nya gak kepanish sama sekali. Kita gak ngeliat ada poin dead buat dia di awal-awal. Nah ya. ini juga kan gak punish nih. Iya, ini masih 2 game nih, belum nih man. Wah, ini harusnya dari Bigetron Alpha seperti yang Om Wawa bilang, diprogram dulu nih. Mark the Marquee. Mark the Marquee atau mereka mau mark ke Frederick ke Nile? Marquee sih. Kudu Marquee ya? Karena Karena deadnya belum pernah abu-abu dia. dan sumber masalah juga dari damage-nya ada di Marquee gitu loh. Oke. Jadi Marquee chop lah, mari kita coba. Mari Kici. Mari kita kunci. Marquee kun gak itu kayak. Gimana tuh? Mari kita kunci. Oh, Marquee kun kayak orang Jepang berarti ya. Bagus banget ada kun-kunnya ya, tapi Yuzong di BM juga. Yuzong Angela. Jadi satu marah bahaya mungkin untuk mencari lini belakang. Dan ya Khalid di ban sendiri oleh Geek Farm ternyata. Teman saya ketawa. Tapi untuk Yuzong di band Kaja juga ditutup. Sebenarnya kalau ngelihat dari Uranus ternyata XP yang akan dipersempit. Tapi Xbox bakal diadu dengan Terizla ya berarti ya. Kalau ngelihat dengan 2 hero XP yang memang masih terbuka. Dan dari Geek, mereka punya hero yang cukup scaling sebenarnya. Dengan Cloud yang bakal dipakai. Meskipun memang bisa langsung melompat ke belakang. Tadi pun di game yang pertama, Cloud itu dipunish dengan Nile kan. Iya. Sama dengan Lancelot sih, Ve. Pedih ya. Betul. Iya sih. Tapi kita bakal ngeliat apakah akan ada yang namanya karma. Karena karma itu adalah singkatan. Apa itu? Kau akan rasakan menjadi aku. Waduh, kau akan rasakan jadi. Iya. Boleh. Jangan sampai nantinya. Dan Edit. Nah ini, satu hero yang tadi sempat dibahas sama Wawa juga bahwa sempat tergeser dan terlupakan. Iya, dan hari ini di game yang ketiga baru nongol loh akhirnya. Ya, Edit yang muncul. Semalam laku keras. Hari ini penglaris nih baru satu nih. Dan juga Edit sebenarnya di early game di copy dengan IMU Valentina lebih besar damage Valentina nanti. Iya, itu kan dia bikinnya damage magic kan magic apalagi. Berarti setiap hari ada prioritas yang berbeda ya. Betul. Diskonnya beda-beda soalnya. Dari
Dari yang Akai kemarin laku banget, sekarang Akai bahkan jarang banget Hilang udah Akainya. iya edit diperebutin sekarang enggak. Nah ini perbedaan dari diskon-diskon yang berbeda juga jadinya. Tapi yang konsisten tuh diskon dari Grab, dari Bener. OVO. Itu malah konsisten Pak. Iya, 90% Itu konsisten. udah nemenin kita berseason-season main itu. Iya. Makanya konsisten banget. Selalu loh. Cakep pada. Oke, dan Digi beserta dengan Terisla menjadi 2 hero terakhir. Deretan line up yang sudah diturunkan dari tiap hero-nya. Inilah yang akan menjegal Geek untuk bisa mendapatkan 1 poin menuju ke M Series. Oke, Parsha? mau Magic lagi? Magic kah? Novaria terbuka. Buat nyicil-nyicil Diginya juga bisa dan ternyata laku. Berarti ini bakal ada Angela mid lane untuk Aboy dan Oke. Baloiski dengan Iditnya. Jadi bukan Angeloy, tapi Abo yang akan bermain sebagai Angela. Angel Boy. Angel Boy. Karena Aboy. Ya maaf dah. Jauh banget ya. Sorry. Ya, secara pemberian debatnya jelas Bigetron mereka pegang Lancelot dan juga Iritel. Jadi ini cukup besar. Tapi untuk Sisi sendiri, ini semua akan bisa dinetralkan dengan kehadiran Digi. Dengan ID Digi, akankah rencana mereka akan berjalan dengan sangat-sangat optimal atau sesuai dengan apa yang mereka rencanakan? Karena dari tadi udah terlihat ya. Geek di 2 game sebelumnya berhasil menggagalkan itu semua dan berhasil merusak apapun yang diinginkan oleh Bigetron Alpha. Oke, seperti apa nantinya karena ini adalah match point. Perlu diingat 1 langkah lagi untuk Geek Fam dan ini kesempatan terakhir untuk Bigetron bisa mencuri poin. Yap. Mereka harus berhati-hati dengan lapu-lapu yang jelas. Bravos Fighter akan mengacak-acak lagi dan lagi. Oke, itu dia. Jadi, buat playoff arena, kira-kira yang akan game series menemani Onyx, Geek atau Bigetron? Geek atau Bigetron? Kurang keras Geek atau Bigetron? Oke, kalau gitu playoff arena, mana suaranya? Wow, wih full house nih keren banget. Iya loh. Ini penuh. Iya, penuh. Wih, cakep banget. Keren. Tapi untuk sejauh ini kita akan melihat dari Baloiski yang bakal melakukan adanya gangguan-gangguan lagi Om. Apalagi sekarang dengan Idit. Wow, ya tapi Edit pun ini bakal menemui kesulitan ya. Kalau ingin mendekat dengan Digi di early game. Reverse time yang bakal menjadi salah satu faktor untuk menghentikan onward yang bakal dilakukan nanti oleh Baloiski. Oke, dan itu gangguan-gangguannya ya dari first time tadi udah mulai kerasa juga. Dan harusnya kalau kita bisa melihat bagaimana babysit yang dilakukan oleh seorang Super Key sudah mulai dilakukan dengan emblem yang dibawakan ada Wilderness Blessing untuk Angela juga Om. Ya, Yep. jadi main cepat bisa jadi dilakukan clear cepat. Waduh, dan itu dia ada 1 Phantom Execution tadi. Dan First Blood-nya berhasil diamankan. Again 3 game untuk Bigetron Alpha. First Blood didapatkan juga dengan agresivitas dengan adanya Lancelot yang bisa langsung dive in ke dalam satu outer turret. Yap, dan akhirnya Marky tumbang untuk pertama kali. Akhirnya. Sesuatu Butuh yang memang 3 game ya. dan itu yang memang dicari di code untuk bisa, oke ini fokus dulu dapetin goldnya entah bagaimana caranya. Yap, dan Super Key coba lihat sangat mengganggu. Ada reverse time yang terus-terusan diberikan. Tapi Sive harus nge-pop up lagi karena sprint yang dia miliki untuk bisa selamat dari area tersebut. Marky hampir saja bisa mendapatkan pergerakan Sive. Yap, dan Markinya juga masih bisa gas yang cabut lah ya pakai sprintnya, kabur. Dan untuk sejauh ini dengan adanya keunggulan yang bisa disecure sama Bigetron Alpha, tapi Geek Fam gak mau rugi. Mereka set up duluan ke arah turtle-nya. Yap, dan ada pertempuran di area dari turtle look-nya. Dengan ada Hardcut di dalam tubuhnya. Aboy dan Luke bekerja sama untuk bisa menghancurkan beberapa play yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sementara dari turtle-nya kembali ke reset, tapi ada vector yang tercipta bahkan untuk kali. Coba lihat Super Sorizo yang berhasil langsung dihancurkan. Tapi Moreno, Ki dan juga Ken mereka bersatu untuk bisa menghancurkan lagi. Karena 1 turtle untuk bisa mereka kompa menjadi 1 gol yang begitu banyak. Dan ternyata turtle-nya berhasil diamankan bahkan untuk kali ini. Ken dia memiliki ke arah pada Ken. 1 yang terakhir berhasil diambil oleh Aboy, tapi Aboy masih ingin lebih. Papa Sering memiliki ke arah pada Flicker pun dikeluarkan dan Baloiski terus-terusan memberikan backup-an. Aboynya juga gak tumbang, dia flicker untuk ngejar dapetin satu sosok jungler dan bahkan kembali Nile. Retribution is on point. Oke, tapi Marky masih berhasil pergi. Ada sprint yang sudah dia pop up pula. Ya, tapi di bawah juga Marky kita tahu dari kemarin ketika dia menggunakan Cloud 1 lawan 2 itu gak ada masalah sama sekali.
tetap bisa menjaga jarak dan tetap bisa farming untuk mendapatkan gold. Dan sekarang dengan kehadiran Baloski juga untuk menemani Marky, dia bakal jauh lebih safe. Dan perbandingan untuk di bagian bawah ini, gold plating lebih banyak diamankan oleh GigFam. Iya ya, jadi metode babysit-nya tidak berjalan sesuai rencana di early. Yap, dan itu memang power untuk GigFam sendiri, di mana memang menjaga jarak. Ini menjadi kunci untuk Marky. Selalu bisa stay di lane dia selama mungkin. Kebanting ini udah ada satu Tonros dan Super Ken. Masih berhasil pergi. Ken masih berhasil selamat. Tapi ada reverse time di arah yang lain loh. Jauh banget di bagian belakang dan Baloy ada di bawah untuk bisa memberikan bantuan. Dan sekarang udah mulai berbanding lagi nih. GigFam memegang tapi Bravest Fighter sudah keluar juga di arah top lane. Mengejar Sorizo. Tapi memang masih terlalu sustain juga dan tidak ada damage yang cukup dari sisi GigFam untuk bisa menumbangkan, hanya bertukar dari resource aja. Wow, di top lane-nya memang masih cukup strong ya buat keduanya, Lapo dan juga Terizla. Di mana Luke bermain dengan cukup agresif, di mana dia tahu kalau memang defense ini bakal bisa ketahan nantinya oleh Terizla dengan execution strike dia. Yap, malahan untuk sekarang malah Bigetron Alphanya yang berbalik loh keadaannya. Tapi Nael terjebak, ada reverse time di dalam tubuhnya. Tapi Nael masih terlalu tebal untuk bisa terus dihajar oleh pemain Bigetron Alpha. GigFam sadar perlu dengan adanya babysit method yang dibawakan oleh Bigetron Alpha, Goten bakal menjadi ancaman yang cukup besar sehingga concernnya dari tadi dibantu terus-terusan juga di mirror apa yang dilakukan. Yep. Dan di area Turtle sekarang udah ada pertempuran, Nael yang mulai maju lagi ke bagian depan, tapi ternyata malah DG berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karena Turtle tersebut bahkan terlihat barusan udah ada satu penalti, tapi Kinya berhasil diajukan, Markinya masuk terlalu dalam sampai ke dalam. Tapi Moreno yang tadi menerima begitu banyak HP ataupun damage yang masuk ke dalam tubuhnya, tapi Sorizo hilanglah sudah. Si V-nya mungkin karena pada 3 player ditukar dengan satu Turtle, rugat di area goalnya. Wah, ini rugi besar. Dari Bigetron Alpha, 3 pemain hilang dan bahkan Shive yang harusnya akan menjadi aksi penjagaan, ini tumbang akhirnya. Itu 3 tukar 1 yang memang merupakan kemenangan yang bisa dibilang sangat-sangat besar sekali. Dan usaha pencurian orange buff digagalkan GigFam. Semua kembali lagi dan bahkan Naila yang memberikan pressure di mana purple buff Bigetron Alpha terancam. Kinya under terlalu sulit bahkan untuk sekarang si V bisa saja solo kill, tapi ternyata Luke menahan emosinya, menahan temponya, dan hadiahnya alter turret di area yang berbeda mereka jebol. Wah, ini berat juga ya, bagaimana Bigetron Alpha mereka udah mulai kehilangan rencana mereka yang gak berjalan dari awal dan mereka belum nemuin jawaban bagaimana menanggulangi pressure demi pressure yang dilakukan oleh GigFam. Ya, apalagi kita tahu bahwa dengan adanya Digi ini berarti otomatis diharapkan satu lane bisa menang. Tapi sejauh ini kita melihat mereka di pressure dari 3 lane. Dan ini berarti tugas berat untuk Bigetron Alpha. Kalau memang mereka mau mengejar, mereka harus bisa memaksimalkan lane slot yang dipakai Super Cat. Yap, dan Bigetron Alpha harus mengingat, walaupun mereka pasti lelah dan ingin menyerah, tapi sejauh apa melangkah, ini harus menjadi motivasi mereka. Luar biasa sekali. Sejauh apa mereka harus melangkah karena satu tiket yang ada di depan mereka bukan hanya sebuah cindera mata, tapi mungkin itu adalah tujuan dari semua. Target yang memang benar-benar ini menjadi cita-cita siapapun ya bisa dibilang. Dan ini ada di depan mata dan mereka harus pastinya memutar kembali improvement di dalam in-game yang selalu kita lihat dari Bigetron Alpha di babak playoff, Om. Ini belum kelihatan juga. Benar. Karena seperti apa yang udah Aul ceritakan kemarin kan, yang dikejar itu cita-cita, bukan malah dia yang gak cinta. Iya kan? Oke, tapi sekarang Turtle-nya akan menjadi milik dari GigFam. Dan bahkan untuk sekarang ada sebuah aksi pengejaran langsung dilakukan. Super Cat yang terkena efek begitu menyakitkan, tapi ternyata ada terjadi yang langsung dikeluarkan. Mereka semua selamat untuk beberapa saat, tapi untuk purple buff-nya akankah berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha. Tapi efeknya benar-benar udah dikumpulkan begitu menyakitkan, tapi untungnya Turtle berhasil diambil, purple buff-nya berhasil diselamatkan. Purple buff ada di tangan Super Moreno tadi ya. Karena memang low HP harus diterima oleh Super Ken juga. Tapi dari perolehan goldnya Super Ken masih ada sedikit di atas Nile. Oasis untuk Aboy. Wow, ini bakal membuat dari GigFam. Kalau memang ada yang terkena hard guard, ini bakal jauh lebih sustain. Dan Marquis sejauh ini memang dia tumbang 1 kali. Tapi terlepas daripada tumbangnya dia, banyak space yang sudah diperoleh Marquis sekarang. Wah, ini free banget sebenarnya ya. Walaupun memang tadi awal doang terkena dengan ada tabrakan-tabrakan yang dilakukan oleh Super Ken. Tapi abis ini
Free banget tapi Nail di depan. Nail pede banget sendirian dari bagian depan. Tapi reverse time sudah mulai masuk. Nail mendapatkan bantuan dari Angela. Tapi untuk kali ini ada penalti zone yang masuk ke dalam tubuhnya Aboy. Berusaha untuk bisa pergi. Tapi ternyata untuk di bagian belakang ada satu buah blazing duel yang masuk pula ke dalam tubuh dari beberapa player. Tapi markinya berhasil sudah diamankan. Bahkan untuk kali ini Lukia pergi ke arah mana? Karena Lukia tertinggal sendirian dikeroyok oleh begitu banyaknya pemain dari Big Ton Alpha. Dan untuk kali ini Gigfa melakukan sebuah blunder. Shutdown yang tercipta juga ini akan membuat dari Bigetron Alpha terboost dari segi goldnya. Dan ini pergerakan yang menurut aku cukup berbahaya, riskan banget. Dan bahkan ini ngebuat dari Gigfam terpunish 3 pemainnya. Ya lebih ke high risk no reward tadi. Karena memang yang diincar itu adalah Super Key, Digi yang masih full HP dan bahkan harus terkena pressure front. Dan kita akan melihat dari instant replay kali ini. Dibuka terlebih dahulu oleh Nile dan dibalas dengan adanya reverse time. Langsung terpancing, team fight harus diinisiasikan oleh Gifam kalau memang mereka ingin kebalikin keadaan atau menyeimbangkan dan ternyata bisa didapatkan, dimenangkan oleh Bigetron Alpha. Wah, ini bisa jadi titik balik dan bahkan lihat goldnya bakal dipegang lagi sama Bigetron Alpha untuk kali ini. Ya, yang tadinya unggul lumayan ya. Tabungannya jadi pecah kan? Iya, habis semuanya tadi. Ini dia adrenalin rush yang benar-benar harus mereka tahan. Harus mereka turunkan, harus di calm down banget nih Om Wawa. Ya, CC-nya terlalu besar tadi. CC-nya ketinggian itu tadi. Ya, terbawa arus tadi yang dimana ya itu tim fight yang sebenarnya nggak perlu sebenarnya. Tapi ya, ada decision memang yang harus dilakukan oleh Gigfam. Sementara kalau kita melihat dari split push-nya juga masih bisa diupayakan oleh Gigfam. Sebenarnya Bigetron Alpha mereka hanya akan mencoba untuk mencari celah kapan mereka harus memainkan front to back. Karena mereka punya Digi, mereka bisa kontes. Yap, dan ini PR dari Supercam juga banyak banget ya Om. Yep. Dia harus kontes, dia harus split push juga tapi ada tangkap di sana. Oke, itu dia. Ada sebuah aksi pengeroyokan langsung terjadi. Baloyski udah mulai berubah dan siap untuk bisa memberikan damage. Tapi Baloyski berhasil untuk dihancurkan. Bahkan untuk kali ini markinya langsung masuk dengan adanya harga di dalam tubuhnya. Tapi Kinya tidak akan selamat. Bahkan untuk kali ini Moreno yang masih berhasil untuk pergi ke arah yang berbeda. Ada beberapa player yang menghilang dari tiap tim. Tapi mereka masih ingin lebih. Coba lihat Nail dan juga Supercat. Masih ingin lebih. Tapi si Peja berhasil dihancurkan di depan berbeda. Lukia kali ini masih bisa selamat. Bahkan Lukia. Oh my God, Lukia. Turn out play. Sorry so. Oh my God. Bahkan untuk kali ini aja ada Moreno sendirian. Moreno beserta dengan tim hadir untuk mukbang. Tapi kali ini malah mereka yang terganyang. Look at the look! Outplay dilakukan, membuat momentum kembali dari Gigfam dipegang. Untuk kali ini inner turret sudah mulai berontokan, Pak Pulung. Wow. 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 Tim fight yang terpisah tadi dan bahkan CV juga tumbang di tangan Marky. Jadi banyak sekali keunggulan untuk Gigfam tadi, apalagi yaitu tadi outplay yang dimainkan oleh Luke. Wah, ini benar-benar mengerikan sih. Oke. Luke, ini improve-nya luar biasa semenjak dari season kemarin loh. Benar, dengan satu Bloodlust ya yang membuat dia cukup sustain sekali tadi bersama dengan Furious Hammer untuk menembus pertahanan lawan. Ini look udah, wah, gokil banget tapi kita move on. Kita lihat ada apa lagi yang akan dilakukan oleh masing-masing tim. Bahkan dengan satu Lord ini bisa saja mereka menghancurkan karena satu bestar di bagian atas dan badar saja. Ada satu bestar yang berhasil mereka hancurkan. Mereka masih ingin lebih kah? Tidak, mereka mundur dulu secara teratur. Tensinya juga udah mulai naik nih dari Gigfam lagi. Apalagi dengan adanya stack penuh yang selalu ditahan oleh Cloud. Disinergikan dengan adanya Heartguard. Oh, aku ngeliat dari Cloud itu kayak temponya tuh pasti selalunya pengennya ayo gitu. Bisa cepat, pokoknya selama dia punya stacknya juga, apalagi item ini sudah mulai selesai juga untuk Marky. Dan kita bisa melihat di sini di posisi yang berbeda, di mid itu ada 1v1 juga antara Cloud dan juga Iritel ya. Dan bagaimana Luke bisa bertahan setipis mungkin ngebalikin semuanya. Oh, luar biasa memang ya. Bener-bener take a look ya. Look, lihat Ya. ini semuanya kamera di look. Ya, dan mendadak Mahaka Square tadi terdiam, semuanya terpukau. Lalu setelahnya semuanya dikejutkan dengan apapun yang udah dilakukan oleh Luke. Itu udah ngebayang time berapa lama loh. Ada satu XP laner dari tim lawan yang dibawa ke situ, nggak ada damage yang masuk ke arah rekan-rekannya. Malah di situ hancur loh. Iya, dan apalagi juga tadi dengan momen tersebut diikuti dengan adanya satu base turret yang hancur di arah top lane. Ini bakal jadi PR besar lagi untuk Bigetron Alpha. Bagaimana Super Minion ini pasti udah akan menjadi sebuah dorongan lagi dari Gigfam. Ya, dan juga Marky yang sangat sulit untuk bisa di-marking sekarang. Dia bebas untuk melepaskan serangan dia ya, karena banyaknya faktor distraction tadi.
Dengan adanya Luke di posisi yang berbeda, masih ada Baloy dan juga masih ada Nile untuk menahan yang lain. Dia bebas untuk mencari keberadaan dari Sive. Dan Sive pun kalau harus berhadapan dengan Cloud, apalagi Cloud yang sudah punya item, jelas dia butuh yang namanya Will of Nature. Dan untuk item-item defense seperti ini yang sebenarnya lagi dicari oleh Bigetron Alpha. Dan jangan lupakan untuk badan yang minimalis sebenarnya. Dari draft Bigetron Alpha, mereka hanya akan bergantung kepada time journey. Kalau dari time journey-nya bisa dipaksa untuk di-pop, ini akan menjadi salah satu keunggulan bagi Geek Farm. Oke, dan untuk sejauh ini keunggulan yang tadi sempat dibahas juga ya sama Om Oban, 6.500 gold lead yang dipegang. Lane atas yang masih coba untuk dimaksimalkan oleh Geek Fam. Ini udah jadi distraksi lagi nih buat Bigetron nih. Mereka mau fight 4 versus 5 atau mau nahan juga adanya wave di arah atas. Ya, ini banyak sekali kesempatan buat Geek. Karena Geek mereka selain daripada bisa split, Angelanya bisa ditugasin juga buat dorong minions sejauh mungkin. Dan Marky coba lihat, selalu berhasil untuk mempertahankan stack dia milikin. Sekalinya nanti dia masuk dengan satu blazing duetnya, ini akan sangat luar biasa. Yap, itu dia stack yang ngebuat dari tensinya Cloud itu tinggi banget ya kan. Movementnya naik, attack speednya naik juga. Dan spamming dari auto alarm bomb kayaknya nggak cukup. Oke, Baloyski berhasil untuk menarik karena satu orang, tapi Sorizo sepertinya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bahkan sekarang blazing duetnya langsung saja memberikan damage karena 3 orang, tapi Tam Juni langsung saja dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Tapi Super Sorizo dengan ada penalti zone yang udah dikeluarkan, berarti ada informasi yang udah didapatkan pula oleh pemain dari Gibel. Tapi pertempuran terjadi bagian bawah kali untuk kali Super Sorizo yang berhasil sudah dihancurkan. Moreno-nya akan gak bisa selamat di atas tersebut, tapi sepertinya Moreno masih bisa bertahan. Tapi Baloyski masih sanggup untuk bisa menerima damage sebanyak itu dan bahkan square. Ini dia yang sudah kita lihat bersama-sama. Bahkan Luke-nya mulai menggila. Luke lupa daratan. Dan Luke kali ini berhasil dihancurkan. Tapi hadiahnya adalah Lord yang akan mereka bawa ke base Bigetron Alpha. Wow, memang perbedaan dari segi atribut jadi sangat-sangat pengaruh ya Om di saat Bigetron Alpha mau melakukan counter initiate. Yap, dan jangan lupakan perbedaan hampir 2 kali lipat gol dibandingkan dengan Super Sorizo tadi. Dan ini perbedaan item yang cukup signifikan juga dengan item yang hampir selesai buat Luke sendiri. Blade Armor, Athena Shield dan juga ada Dominance Ice yang membuat dia super sustain. Dan kalau memang bisa memainkan pasif dari lapu-lapu itu sendiri, ini akan membuat dia ya selalu menjadi garda terdepan sesuai dengan namanya dia. Menerima begitu banyak damage dari Bigetron Alpha. Dan Lordnya sudah berjalan di top lane. Ini mereka bisa mainin untuk Geek Farm, mereka bisa 3 lane push, mereka bisa fokus untuk berjalan bersama dengan Lord. Atau mereka bahkan bisa main pick off, mancing terlebih dahulu. Lengkap ya, bisa dilengkap ya, tinggal opsinya juga terlalu banyak. Sehingga kali ini Lord in hand akan masuk ke arah top lane. Dan Geek Fam lagi melakukan setup terlebih dahulu. Yap. Luke ada di area tersebut. Akan seperti apa lagi menu yang akan mereka sajikan untuk Bigetron Alpha? Akankah menu ini bisa disanggupi oleh Bigetron Alpha? Karena ada beberapa pergerakan tadi sepertinya. Tapi Baloyski masih berhasil untuk mundur bersatu dengan rekan-rekannya. Sabar dulu. Tapi bahkan squad, mana suaranya? Wow, bicara tentang menu, Bigetron Alpha juga punya menu. Apa itu? Menunggu. Menunggu dari Geek Fam untuk bisa melakukan kesalahan. Yap, dan sekarang akankah kesalahan itu hadir? Tapi tidak. Masih berhasil kabur dan juga pergi dari area tersebut. Yap, dan spamming auto alarm bomb. Ini juga nggak cukup untuk ngasih poking damage Om. Ya, dikarenakan dengan item defense yang sudah selesai ya untuk Geek Fam sendiri, onward yang harus bisa diwaspadai juga. Ini juga ancang-ancang hardguard di atas kepala Marky jadi ancaman. Yep. Ini ancang-ancang doang. Tapi kita bisa melihat bagaimana dari Bigetron Alpha mereka masih bisa melakukan clearing dulu perlahan-lahan. Dan ini dia kontrol dari adrenaline rush yang dimiliki oleh Geek Fam dalam keadaan unggul sudah terlihat. Yep. Dikarenakan satu kali menang, tiket sudah bisa dipastikan untuk Geek Fam. Jadi mereka lebih memilih untuk bermain safe. Semakin horor lagi ruang tunggu dari tiap player ya. Yap. Dari tiap tim bahkan. Coba lihat, penuh keheningan loh semuanya. Tidak ada ekspresi selain keheningan dan juga menunggu apa yang akan didapatkan nih hasilnya. Ini hening ada 2 kemungkinan ya. Apa? Terpukau atau tegang. Ya, dan bahkan gak cuma di sini ya kan, dari Lane of Dawn sendiri juga ini semua seperti untuk menghindari tim fight terlebih dahulu. Dari Geek Farm mereka set up, mereka ingin untuk mendapatkan objektif. Dari Bigetron Alpha mereka ambil ancang-ancang dulu. Kapan mereka harus menginisiasikan tim fight. Dan momen yang kalau memang bisa didapatkan adalah kapan Lordnya akan respawn. Sebelum Lord tersebut respawn, Bigetron Alpha mereka sudah harus melakukan inisiasi tim fight. Nah sekarang leveling mereka sama. Hampir sama lah. Tapi Lordnya
sudah akan di set up kembali. Tapi yang berbeda juga sisi powernya sih. Betul. Ini banyak banget nantinya dari Geek Fam yang bisa menghalau pergerakan dari Bigetron Alpha untuk bisa melakukan kontes di area Lordnya Om. Yep. Dan semua bergantung dari bagaimana kesigapan untuk bisa menangkap Marky. Yap. Karena Marky menurutku pemain yang cukup agresif. Terkadang dia ngebuka duluan. Baru dia kembali ke belakang dengan DMI dia. Oh, dan juga ini trigger dari Time Journey sih. Ya ampun, itu dia satu orang berhasil terbanting kembali. Akankah ada Time Journey yang langsung dikeluarkan, tapi ternyata di bagian belakang Super Ken tersisa sendiri. Super Ken memiliki Karabana. Untungnya Super Ken masih berhasil menyelamatkan diri, tapi untuk Lordnya tersisa sedikit lagi. Ada beberapa player dari Bigetron Alpha guna untuk bisa menyelamatkan diri, tapi ternyata untuk kali ini ada Blessing 2 mulai masuk ke bagian dalam untuk bisa memberikan damage yang begitu dalam. Untungnya mereka masih berhasil selamat, tapi tidak untuk Sorizo. Ada Immortal yang pecah di dalam tubuhnya, tapi Voleski berhasil langsung dihancurkan. Naelnya tersendirian di dalam area tersebut. Immortal pecah, tapi Luke hadir. Si Veja dihancurkan kali ini. Yap, 1-1. Shive menghilang ditukar dengan Baloiski. Itu bukan pertukaran yang adil dan bahkan Super Ken yang dikejar-kejar, dia nggak bisa ngontes ke arah Lord yang sekarang sudah hadir di arah top lane. Tanpa power retribution dan ini adalah Lord yang sudah evolve. Last push kah Pulung? Oke, ini dia. The moment of truth. Akankah Lord ini bisa menembus pertahanan dari Bigetron Alpha? Satu base turret yang ada di tengah sudah dihancurkan. Marky bersama dengan Angela berada di dalam satu raga yang sama, tapi penalti zone sudah mulai masuk, bahkan untuk kali ini Abueja tetap bisa memberikan damage di dalam tubuh dari Marky, tapi Marky berhasil untuk bisa mengatakan damage begitu banyak ke dalam tubuh dari Sorizo. Hanya saja dari pertandingan juga mencoba untuk bisa menarik, tapi Super Kenja kehilangan Immortal kah? Karena Super Ken masih berusaha untuk bisa menghancurkan lagi karena beberapa player dimiliki oleh Geek. Untuk kali ini mereka masih bisa bertahan. Marky berhasil dihancurkan. Ada dua dari Geek yang langsung lejap seketika. Bigetron Alpha mereka masih bisa mendefense dan bahkan mendapatkan 2 pemain langsung dari Geek Fam. Ini adalah sebuah kesempatan yang benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Bigetron Alpha. Bisa di defense dengan cukup rapi juga dan bahkan mereka akan menginisiasikan satu counter attack. Bigetron Alpha mereka sudah siap untuk mengiring wave minion untuk mendapatkan satu mid turret. Oke, dengan 3 player ini mereka masih berusaha untuk bisa mempertahankan satu base utamanya agar tidak dijebol. Tapi barusan ada Tonros pula dari first time, ada penalti zone sudah mulai masuk, tapi ada beberapa player yang mencoba untuk bisa mempertahankan, bahkan kali ini Abueja berhasil langsung di shutdown. Ada 2 player Baloiski-nya langsung menghilang, tapi ternyata Naelnya sudah mulai hadir, bahkan beberapa saat lagi Marky-nya pun sudah siap untuk bisa masuk dan juga mengantarkan damage terhadap beberapa wave minion yang mungkin masuk ke dalam dan satu base utama yang mereka miliki. Dan masih gagal pula Bigetron Alpha menjebol pertahanan dari Geek Fam. Tidak ada laju minion yang habis sehingga kali ini dari Bigetron Alpha hanya berpuas dengan hancurnya satu buah base turret milik dari Geek Fam Om. Yap, harus hati-hati karena masih ada chance untuk Bigetron Alpha. Mereka bahkan masih agresif. Mereka masih ingin lebih, coba lihat. Ada penalti zone langsung masuk, tapi Time Journey langsung dikeluarkan. Luke-nya berhasil langsung dihancurkan. Marky-nya masih berusaha untuk kali ini. Tapi Bigetron Alpha membawa game ini menuju game selanjutnya. Sang robot merah menolak untuk tunduk. Bigetron Alpha memperpanjang untuk best of 5 series kita dan memaksa Geek Fam untuk bertanding kembali di game yang keempat. Tidak akan semudah itu, ucap Bigetron Alpha. Kemenangan yang hampir saja terwujudkan. Bisa dibalikan. Dan ini seakan-akan menjadi jawaban apakah adrenalin masih terbawa juga untuk Geek Fam. Evolve Lord belum sanggup untuk menutup kemenangan mereka dan bahkan kita akan disuguhkan di game yang keempat. Dan tipping point, reset point bagi Bigetron Alpha sekarang. Iya. Nyaris, itu di depan mata ada Lord. Tapi ternyata masih sanggup untuk ditahan dan bahkan mereka kebalikin dengan mendapatkan beberapa pemain Geek Fam. Itu hilang 2, Marky hilang. Itu jadi titik balik. Dan itu menu yang dipilih oleh Bigetron Alpha adalah menunggu Geek Fam yang terlalu over juga. Ya, dan dari Geek Fam menurutku juga mereka, apakah mereka terlalu over respect terhadap Bigetron Alpha tadi? Dimana mereka bisa fokus mungkin untuk memukul base-nya. Tapi apapun yang terjadi, game yang keempat sebentar lagi bakal ada juga. Dan ini berarti secara momentum Bigetron Alpha mereka sudah memukul Geek Fam. Geek Fam yang tadinya mereka sudah memberikan yang terbaik ya.
permainan dari Luke yang luar biasa. Ada begitu banyak outplay mungkin dari Mark yang bisa sanggup untuk menembus bagian belakang, mendapatkan CV. Ini semua menjadi sirna. Bagus banget loh, game ketiga luar biasa loh. Iya, satu momen sebenarnya lagi. Satu momen. Tadi kita lihat bagaimana dari Luke udah outplay dengan luar biasa. Mereka dapetin keunggulan yang begitu banyak. Tapi seketika itu pun menghilang di saat kesabaran dari Bigetron. Menu yang dipilih yaitu menunggu. Counter setup yang pasti itu menjadi jawaban untuk Bigetron Alpha mencuri 1 poinnya. Tapi luar biasa ya, terima kasih Bigetron Alpha, terima kasih Geek Farm sudah memberikan permainan semegah itu. Gila ditahan, Luar biasa. habis-habisan. Dari yang tadinya kalah level, kalah item, tiba-tiba seimbang, terus boom, selesai semuanya. Dibalikin keadaan. Balikin semuanya. Yep. Dan itu dia untuk hasil kita di game yang ketiga. Dan langsung kita akan melihat dulu untuk player of the game adalah Super Ken. Dengan Lancelot dia. Meskipun di awal agak sedikit kesulitan mungkin untuk bisa meraih poin kill. Tapi ternyata dia masih sanggup untuk nahan sedemikian rupa dan bahkan ada cukup banyak bait yang dilakukan oleh Super Ken tadi. Aksi dive in di tengah ya tadi ya, Yep. atau di area Lord. Memang Lordnya bisa diambil dari Geek Farm tapi gamenya belum berhasil untuk diakhiri juga. Karena masih ada Super Ken yang melakukan defense. Ya dan dia nggak tumbang juga kan. Yep. Dia recall, dia balik, dia nahan lane atasnya dan ya ini dia Lancelot dari Super Ken. Dengan 87% dari kill participationnya juga. Item yang hybrid. Ini ngebuat Super Ken lebih nyaman lagi pastinya untuk bisa dive in terhadap kontes-kontes yang terjadi. Yep, adanya War X dan juga Endless Battle yang bisa membuat damage-nya dia ada apalagi dengan True Damage. Dan ya hybrid Thunderbelt ada efek slow yang bisa diberikan dari Lancelot itu sendiri. Dan teamwork yang manis, digi sih aku bisa bilang ini faktor juga. Dimana time journey-nya yang membuat gak nyaman sama sekali kalau memang ada sisi besar yang bakal dimainkan oleh Geek Farm. Dan ini dia, untuk highlight game yang ketiga teman-teman semuanya. Di awal-awal terlihat memang cukup bagus dari Geek Farm, di mana mereka berhasil untuk memperoleh beberapa objektif ya. Cuman memang ada satu aksi di mana di awal tadi kalau kita lihat hampir sama. Di mana situasi tersebut dimulai ketika Nile membuka, berusaha untuk mendapatkan super key. Yang ternyata itu harus dibayarkan dengan banyaknya pemain-pemain Geek Farm yang harus bertumbangan satu demi satu. Adanya Angela yang dipakai oleh Abo ini berarti dari sisi magic damage sebenarnya nggak terlalu berasa ya. Magic damage ini hanya akan diandalkan nantinya dari Baloski untuk bisa defend. Dan ini dia yang tadi Omo mention, di mana memang Nile terlalu ke depan dan itu membuat Geek Farm ternyata melakukan inisiasi juga. Dan dibayar mahal dengan 3 pemain mereka yang harus tumbang satu demi satu yang berarti dari gold cap-nya langsung bisa dikejar oleh Bigetron Alpha. Iya dan ternyata dari time journey-nya dibuka bukan cuma menghindari dari sisi power ya. Hah? Di saat Blazing Duet masuk. Ya, kabur. Itu dia. Itu time journey-nya dibuka di saat Blazing Duet masuk. Iya. Dan bisa ditahan sih, ini luar biasa sebenarnya dari Bigetron Alpha. Di mana mereka masih bisa defense, mereka mempertahankan asa mereka meskipun tipis. Tapi mereka masih sanggup untuk bisa memberikan perlawanan. Dan Super Moreno dengan Valentina dia super defense di bagian belakang. Dan ini adalah momen di mana semuanya terbalik ya. Terlalu tipis dan terlalu dalam karena untuk lajur minion sudah ditahan di garis depan. Gak ada yang masuk di area dari base milik Bigetron Alpha. Dan dengan tim fight yang dipaksakan satu demi satu, akhirnya juga berjatuhan dari Geek Farm. Dan time journey lagi dan lagi menjadi penyelamat dengan adanya efek shield yang diberikan dari time journey. Karena kita tahu sekarang, dari Digi sendiri dengan magic item yang dibeli ini efek shield juga lebih banyak. Iya. Tambahan shieldnya dia. Waduh. Ini terlihat ketegangan di ruang tunggu ya. Yep. Itu tadi. Itu udah hening, Ruang tunggu, hening juga. ruang tunggu udah hening tuh paling bunyi kerik, kerik. Gak ada jangkrik dong. Gak ada jangkrik di dalam ya? Gak ada ya? Gak ada, paling gak ada. Tapi ini dia, untuk dari segi itemization-nya di menit yang ke-21. Yep. Sampai dengan menit ke-21 tadi, counter attack dari Bigetron Alpha membuat mereka bisa memenangkan game ini. Kalau kita melihat dari item Diginya bahkan ada Oasis di sana. Jadi dengan tambahan dari time journey karena memang sudah ada yang low HP-nya ini bakal lebih cepat lagi untuk bisa memberikan cooldown dari reverse time dia atau bahkan dari time journey-nya. Super Ken sebagai player of the game tadi sanggup untuk mendelay mungkin ya pergerakan dari Geek Farm agar tidak terlalu cepat mendapatkan Lord. Meskipun memang pada akhirnya Lord tersebut harus jatuh ke tangan Geek Farm. Dan Luke dengan lapu-lapunya bermain outstanding banget, luar biasa buat Luke. Tapi sayangnya dari Geek Farm mereka masih harus menelan kekalahan. Dan ini dia berarti dari gamenya dua-duanya sudah bisa saling membalas satu sama lain. Tapi dari Geek Farm, kalau kita melihat dari keunggulan mereka adalah di mana Marky ternyata meskipun dengan metode babysit
Marky di sini masih sanggup untuk mendapatkan item dia dengan cukup cepat. Dia masih sanggup plating, dia masih sanggup untuk split push, dan pada akhirnya juga dia masih sanggup untuk memberikan blazing duet damage yang cukup besar ke belakang. Cuman counternya ada Digi. Iya, Digi tuh counter Semua initiate-nya ada enak banget ya. Betul. Bisa ngasih shield juga tambahan tadi ya kan, terus anti-CC juga. Tapi ini dia untuk segi post game yang akan kita lihat di menit yang ke-21. Cukup lama dan momentum yang akhirnya dimiliki oleh Bigetron Alpha membuat dari Super Ken berhasil untuk bisa mendapatkan Rich Guy by UBS Go. Yep. Dan backcarry-nya masih untuk Marky juga. Dengan Cloud dia ya, dengan Blazing Duet yang punya efek CC area. Tapi kita agak bisa tidak melihat bagaimana CV juga sebenarnya sanggup untuk memberikan damage yang besar tadi. Karena setiap kali dengan posisi yang lolos di belakang CV-nya gak ditargetkan semisal oleh Luke ataupun oleh Marky, dia akan bisa memberikan damage dengan maksimal. Dan mungkin kurangnya magic damage dari Geek Farm membuat ya udah CV-nya akhirnya juga bebas. Karena kita tahu kan PR-nya kalau nggak punya Win of Nature atau ketika sudah memiliki Win of Nature, damage yang paling besar masuk nanti adalah magic damage. Yap, yes, dan juga ya mencoba untuk menutup magic damage-nya dari Apoy dan juga Baloiski sebenarnya ya. Cuman ternyata itu belum cukup sehingga kali ini dari